Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara model ujub yang disebutkan Al-Ghazali adalah ujub dengan berafiliasi kepada para penguasa yang zalim dan anak buah mereka, bukan berafiliasi kepada agama dan ilmu. Ini merupakan puncak kebodohan. Ini Al-Ghazali menyindir ada sebagian orang yang ujub karena dia punya hubungan dekat dengan penguasa, padahal penguasa tersebut zalim ya. Mungkin dia adalah keturunan penguasa atau dia adalah pejabat di penguasa tersebut atau punya hubungan yang dekat dengan pejabat-pejabat tersebut, padahal pejabat-pejabat tersebut zalim. Ini tentu adalah puncak kebodohan, kata Al-Ghazali ya. Kalau kita saja ada penguasa yang adil, kemudian kita dekat dengan penguasa tersebut, pun tidak boleh menjadikan kita ujub. Tidak boleh. Apalagi penguasa tersebut misalnya zalim. Akhirnya kita bangga dekat dengan penguasa tersebut. Kita kalau diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa dekat dengan penguasa, tugas kita menasihati. Bukan kita bangga karena dekat, bangga dengan kekuasaan. Seorang harus sadar bahwasanya kekuasaan itu adalah ujian. Ya. Ujian. Makanya Nabi mengatakan tentang kepemimpinan, Nabi mengatakan, فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ. Bahwasanya kekuasaan tersebut, jabatan kalau tidak bisa dijalankan dengan baik, maka pada hari kiamat akan menjadi khizyun wa nadamah. Hanyalah kehinaan dan hanya menjadi penyesalan. Saya gambarkan saja. Sekarang seorang menjadi penguasa. Kemudian dia narik pajak dari masyarakat. Dia digaji dengan uang masyarakat. Dia harus amanah. Tidak boleh dia menghambur-hamburkan uang tersebut sembarangan. Karena sebenarnya dia pekerja masyarakat. Bagaimana kita bayangkan sebagian orang kemudian menjadi pejabat, kemudian dia bangga, ujub sebagai pejabat, merasa hebat ya, dan yang lainnya. Kemudian dia berfoya-foya. Kemudian tinggal dihisab pada hari kiamat kala. Maka itu semua akan menjadi hinaan baginya dan penyesalan baginya. Oleh karena sebenarnya seorang jika dekat dengan pejabat atau menjadi pejabat, sebenarnya dia lebih, kita katakan lebih condong pada tugas yang berat daripada suatu yang mau dibanggakan. Ya, berat sekali jadi pejabat ya. Karena dia bekerja untuk negara dan dia digaji oleh masyarakat. Bayangkan jika ternyata dia tidak menjalankan tugas dengan baik, maka terlalu banyak ancaman dalam hadis-hadis Nabi yang mengingatkan orang-orang yang seperti ini. Ya, benar kalau dia bisa menjalankan tugasnya sebagai pejabat dengan baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Dia memberi kebahagiaan kepada banyak orang. Dia mengambil gaji seperlunya. Tetapi jika sebaliknya, ternyata dia mengambil gaji sebanyak-banyaknya, sementara yang bayar pajak dengan berat, melepaskan harta mereka untuk diberikan kepada penguasa. Kemudian mereka berfoya-foya menggunakan harta tersebut, para pejabat tersebut. Kemudian selesai dari jabatan, hanya menjabat 5 tahun, taruhlah 10 tahun, hanya dapat kenikmatan dunia sebentar. Setelah itu tinggal pertanggungjawaban yang sangat panjang, mulai dari alam barzakh, kemudian di padang mahsyar. Kalau dia ternyata zalim, dia akan dituntut oleh masyarakat. Allah musta'an. Maka seorang ketika memiliki jabatan bukan untuk dia ujubkan, tapi disadar bahwa itu amanah dari Allah yang dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah untuk menunaikan amanah tersebut, dan bisa dipertanggungjawaban di hadapan masyarakat, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk ujub, dan semoga Allah senantiasa menjaga keikhlasan niat kita seluruhnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.